Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianti Kurniadewi. Saya adalah guru pendidikan agama Islam yang mengajar di Sekolah Dasar Negeri Mojo Tamping, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto. Saya mahasiswa PPK PAI Daljab Jabatan Batch 2 tahun 2024 LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan NIM 240109110811. Hari ini, tepatnya hari Sabtu, tanggal 25 Januari 2025, akan melaksanakan kegiatan pembelajaran di Sekolah Dasar Negeri Mojo Tamping dengan materi iman kepada qada dan qadar pada siswa kelas 6 fase C. Berikut ini adalah video pembelajaran saya. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa berdasar. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa rajin belajar. Yes. Ya, sebelum kita melanjutkan, kita awali dengan membaca doa. Pada yang bertugas, silakan lanjutkan. Siap, mulai. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, biar kita lebih semangat, ya, kita relax dulu ya. Kelas 6 bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan sesama.
6 semuanya. Hebat, Ibu Guru, bagaimana kabarnya? Baik. Siap mengajari kami semua. Siap. Kami siap belajar dengan sesama. Kami fokus, kami bisa, dan kami paham. Hebat. Terima kasih. Hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Mana? Kita doakan semoga teman kita yang sakit segera sembuh dan bisa mengikuti pelajaran seperti biasanya. Ya. Amin. Nah, ada pantun dulu sebentar ya. Pergi ke sawah menengok padi. Cakep. Padi ditengok untuk dibeli. Cakep. Kode Allah pasti akan terjadi. Cakep. Sudah tertulis sejak zaman azali. Ayo. Dia pulang ke kampung untuk bersua. Cakep. Bersua dengan ayah ibunya. Cakep. Siap berusaha dan berdoa. Cakep. Allah yang menentukan segalanya. Hari ini tidak jauh beda tema kita, sesuai dengan pantunnya tadi. Apapun yang terjadi adalah kehendak Allah. Iman kepada qada dan qadar. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang qada dan qadar, sampean tahu rukun iman kepada qada dan qadar itu rukun iman yang kedua. Rukun iman ada berapa? 6. Ya. Yang pertama iman kepada Allah. 2. Iman kepada Rasulullah. Malaikat. 3. Iman kepada kita. Pinter. 4. Iman kepada Rasul. Yang kelima iman kepada hari akhir atau hari kiamat yang terakhir. Iman kepada Qadar. Ya, betul. Tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah kita nanti belajar tentang iman kepada qadar dan qadar, sampaian nanti diharapkan mampu menjelaskan pengertian tentang iman kepada qadar dan qadar. Yang pertama, yang kedua, siswa mampu menjelaskan jenis-jenis takdir dan contohnya. Yang kedua, yang ketiga, siswa diharapkan mampu menjelaskan hikmah iman kepada qadar dan qadar. Yang terakhir, siswa mampu menjelaskan macam-macam sikap terhadap takdir Allah. Nah, jadi itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelumnya Bu Dewi mau tanya, menurut kalian, apakah setiap peristiwa dalam hidup ini terjadi begitu saja, ataukah ada yang mengaturnya? Siapa yang mengaturnya? Sampai yakin kalau Allah yang mengaturnya? Yakin. Jadi kalau misalkan sampean ujian itu sampean ternyata mendapatkan nilai yang tidak sesuai dengan yang sampean harapkan. Padahal sampean sudah belajar, berdoa, ternyata nilainya jelek. Bagaimana perasaan sampean? Sedih. Iya, pasti sedih. Terus apakah kalau sudah sedih kita akan menjadi malas? Seberapa jauh kemampuan
tentang iman kepada qada dan qadar, yaitu itu adalah linknya sudah saya share, bisa dikerjakan langsung, bisa dikerjakan. Ada yang sudah bisa mengerjakan? Itu nanti langsung muncul nilainya. Nah, nilai tertinggi nanti bisa lihat siapa nilai paling tinggi di situ. Coba dilihat. Dapat juara. Oh iya, ada anak yang mendapatkan juara. Terus gambar yang kedua, ada anak yang sedang sakit. Terus gambar yang ketiga, ya, ada anak yang sedang jatuh. Dari ketiga gambar tersebut, apakah itu memang sudah direncanakan atau memang itu adalah takdir? Sampean juara, seperti yang kemarin ya didapat anak yang mendapat juara voli ya dapat juara 1, alhamdulillah. Berarti karena memang usaha dan doa sampean akhirnya sampai mendapatkan juara. Nah, mendapatkan juara itu diusahakan dengan berdoa dan berusaha. Nah, itu takdirnya berhasil, dapat nomor 1. Terus yang kedua itu gambar anak sakit. Anak sakit apa sudah direncanakan? Tidak. Aku tuh ingin lolos, saya kira biar nggak masuk sekolah. Nggak mungkin. Ya, sakit itu tidak ada yang mau. Sakit itu tidak enak. Yang ketiga jatuh. Kalau ada teman-teman yang jatuh, apa itu sudah ada rencana? Aku mau jatuh nanti, ya, tidak mungkin. Kita merencanakan sesuatu yang sakit untuk kita. Dan itu adalah kehendak atau takdir dari Allah. Al-Thiqah. Kisah ini diriwayatkan dari Abdullah bin Muhammad. Ia mengatakan, suatu hari aku pernah berada di daerah perbatasan wilayah Haris di negeri Mesir. Aku melihat sebuah kemah kecil yang dari kemahnya menunjukkan bahwa pemiliknya adalah orang yang sangat miskin. Lalu aku pun mendatangi kemah yang berada di padang pasir tersebut untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Kemudian aku melihat seorang laki-laki, namun bukan laki-laki biasa. Kondisi laki-laki sedang berbaik dengan tangan. Ya, kisahnya tadi kurang lebih yang sampean lihat tadi ya. Jadi dia itu merasa bahwa hidupnya sangat merana atau tersiksa. Karena apa? Dia tidak bisa melihat, dengan kondisi mata tidak bisa melihat. Kemana-mana harus dibantu oleh anak-anaknya. Pada suatu hari anaknya tadi tidak ditemuinya, tidak tahu kemana. Akhirnya ada seorang yang menemui Kilabah, Abu Kilabah tadi ya. Itu kenapa kamu kok di sini sendiri? Tidak ada yang menemani. Saya menunggu anak saya yang biasanya membantu saya mengantarkan kemana-kemana. Tapi sekarang saya tidak menjumpai anak saya. Akhirnya dicari oleh orang tadi. Dia mencari anaknya Abu Kilabah. Kira-kira kemana?
dulunya adalah orang miskin. Nah, itu adalah takdir yang bisa dirubah. Sampean bisa merubah takdir sampean? Bisa. Bisa. Nah, jenis laki tidak bisa. Yang bisa apa? Usaha sampean. Aku nanti kalau besar ingin jadi pengusaha yang sukses, punya uang banyak. Nah, bisa. Caranya bagaimana? Berdoa dan belajar berusaha. Kalau cuma berdoa saja bisa? Tidak, sampai dungoto, sampai elek tapi sampai nggak mau belajar. Nggak bisa. Sampai belajar toh tapi nggak mau berdoa. Ya tetap aja nggak bisa. Harus seimbang. Ya. Hari ini tugasnya, ya, tugas kelompok. Tugas kelompok saya membagi menjadi 4 kelompok. Kelompok yang pertama membuat poster tentang iman pada kota dan kota. Terus kelompok yang kedua membuat puisi ya tentang iman kepada kota dan kota. Kelompok yang ketiga membuat peta konsep tentang iman. Terus kelompok yang keempat membuat bercerita tentang pengalaman hidup. Tadi yang pengalaman misalnya sampai kenapa aku akhirnya mendapat musibah atau apa gitu-gitu, terus sampai bersabar atau bagaimana gitu. Ya, ada yang ditanyakan? Barangkali belum paham? Ya. Referensinya bisa cari, sampai tadi kan sudah membawa gadget, di situ referensi. Ada ditanyakan lagi? Nah, ya bisa dikerjakan mulai sekarang. Bisa diwakili 2 orang maju di depan untuk menampilkan atau mempresentasikan hasil kelompoknya. Yang sudah selesai tidak harus mulai dari kelompok 1. Yang sudah selesai kelompok mana bisa maju ke depan. Kelompok 2 sudah? Ya, silakan. Hari atau enggak ternyata hari akhir hari akhir sudah ya. Tepuk tangan untuk kelompok ya, itu tadi adalah presentasi dari masing-masing kelompok ya.
Dari masing-masing kelompok presentasi sudah kita laksanakan bersama. Sekarang kita melanjutkan kegiatan selanjutnya, yaitu ya bisa dikeluarkan gadgetnya. Saya ingin HP kita uji kemampuan atau evaluasi, atau bisa disebut dengan setelah kita belajar dari awal hingga akhir apa yang sudah sampean dapat tadi, pengetahuan apa, apakah mulai bertambah atau berkurang, ya, bisa dikerjakan. Linknya sudah saya share ya di situ. Silakan. Bagaimana saya minta tanggapan dari sampean semuanya untuk pembelajaran kali ini. Bagaimana menurut kalian? Suka apa tidak? Suka. Seru. Ya. Apa yang kalian pelajari hari ini? Tentang kodok dan kodok. Iman kepada kodok dan kodar. Pengalaman apa yang kalian dapat? Apa ya? Tadi belajar ya, ada yang membuat apa tadi? Poster, ada yang membuat puisi, ada yang membuat peta konsep, dan ada yang cerita. Nah, dari semuanya itu kalian sudah mendapat gambaran tentang kodar dan kodar. Jadi Dewi bisa menyimpulkan bahwa kita belajar tentang iman kepada kodar dan kodar hari ini. Apa pengertian dari kodar dan kodar? Ya, apa tadi? Iman, ketetapan Allah. Ya, kodar itu ketetapan Allah yang Kita berubah. ya, yang belum terjadi. Kalau kodar yang sudah terjadi. Takdir itu ada berapa? Dua. Yang pertama, Takdir mubarak. takdir mubrom. Artinya apa? Takdir yang tidak bisa dirubah. Contohnya Kelamin. jenis kelamin, orang tua, ya orang tua. Ya. Terus yang kedua apa? Takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq apa? Takdir Takdir yang bisa dirubah. Jadi contohnya apa? Rumah.
Ya, kepintaran atau orang yang sukses itu adalah takdir dengan usaha dan doa. Jadi ada tadi yang namanya tawakal, sabar, syukur. Ya, sabar itu apa? Sabar dengan cobaan yang dihadapi. Terus syukur dengan nikmat. Tawakal, berpasrah. Setelah berusaha dan berdoa, bertawakal atau pasrah. Ya. Dari semuanya itu tadi kita bisa mengambil hikmah. Apa hikmahnya? Kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Kalau kita mengalami kegagalan, kita tidak boleh berputus asa. Kita harus selalu belajar berdoa. Jangan lupa itu adalah kuncinya. Belajar dan berdoa. Hanya belajar tanpa berdoa sia-sia. Hanya berdoa tanpa belajar tidak ada gunanya. Ya, jadi harus seimbang. Nek sampai belajar toh tidak berdoa, berarti sampai nggak menganggap bahwa Allah adalah ada. Kalau sampai berdoa toh, tapi sampai nggak belajar, terus apa yang mau misalkan ujian apa yang mau dijawab? Ya, berarti harus seimbang doa dan berusaha. Ya, ada pantun. Ya, Sebelum kita akhiri. Sungguh senang melihat pelajar membaca Al-Quran sampai khatam, beriman kepada qada dan qadar, membuat hati lebih tentram. Sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, silakan kita tutup dengan bacaan doa. Silakan kita baca bersama doa. Baca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Terima kasih. Kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa di rumah tetap belajar agar sampean mendapatkan apa yang sampean inginkan tercapai. Dan jangan lupa tugasnya yang tadi saya share di HP nanti dikerjakan di rumah. Untuk pertemuan minggu selanjutnya kita masih membahas tentang iman kepada qada dan qadar, ya. Dan tugasnya dikumpulkan untuk pertemuan selanjutnya. Saya